Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, sahabat kenalan, anak-anak yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Senin 28 Februari 2022. Tidak terasa, kita sudah berada di penghujung bulan Februari. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 27. Ada seorang berlari-lari datang mendekat kepada Tuhan Yesus, lalu bertanya suatu pertanyaan yang bagus dari seorang ini. Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Untuk peroleh hidup yang kekal itu apa yang harus ia lakukan? Lalu Tuhan Yesus berbicara mengenai perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu orang itu mengatakan, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Orang ini orang hebat, ya. Dia tidak melakukan pembunuhan, tidak berzina, tidak mencuri, tidak bersaksi dusta, tidak merampas hak orang lain atau mengurangi hak orang lain, dan sungguh menghormati mencintai orang tuanya, ayahnya dan ibunya. Lalu Tuhan Yesus tahu kekurangannya itu. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, orang itu menjadi kecewa lalu pergi dengan sedih sebab banyaklah hartanya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, memang ada kalanya kita dikalahkan oleh harta yang ada. Atau kadangkala dalam hidup ini kita dikalahkan oleh hal-hal duniawi. Sebenarnya apa yang mau diraih oleh manusia? Bahagia. Semua manusia mau bahagia. Dalam hidup ini bahagia, dan juga bahagia itu terwujud ketika ia memperoleh hidup yang kekal, mengalami kebangkitan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi itulah dia yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, ya. Melakukan perintah Allah dengan sepenuh hati. Seperti tadi sudah dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan ini, jangan itu. Kita sudah melakukan belum ya perintah Allah tersebut? Jangan membunuh. Oke, kita nggak pernah membunuh. Tapi mungkin kita ini suka melukai hati orang. Suka berbuat jahat kepada orang lain. Jangan berzina. Silakan kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Jangan berzina. Jangan mencuri. Ya, silakan kita bertanya lagi ke dalam diri kita sendiri. Jangan bersaksi dusta, jangan berbohong, jangan menipu. Silakan kita bertanya ke dalam diri kita sendiri. Jangan mengurangi hak orang. Jangan merampas hak orang lain. Ya, sekali lagi silakan kita bertanya ya ke dalam diri kita sendiri. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita sudah mencintai orang tua kita, ayah kita, ibu kita, mama, papa kita. Sudahkah kita mencintai mereka dengan penuh kasih? Ingat, mereka sudah merawat kita, dan sekarang mari sebagai balas budi, balas jasa, kita mencintai mereka, memperhatikan mereka, berbuat baik kepada mereka. Itu semua sudah kita lakukan. Ini saja sudah berat Bapak Ibu. Ini saja sudah berat, apalagi ditambah oleh Tuhan Yesus. Pergilah, jualah hartamu, berikanlah kepada orang miskin, ikutilah aku. Ya, tentu saja kita tidak mau menafsirkan ayat dari Tuhan Yesus seperti itu. Setidak-tidaknya bagi kita, bagi Anda yang mempunyai harta, katakanlah, beranikah kita menjadi orang yang dermawan, berbaik hati, bisa berbuat baik kepada orang lain, membantu orang lain, beramal, bersedekah kepada orang lain,
menolong orang lain. Itu yang perlu kita pertanyakan ke dalam diri kita. Ringan tangan dalam arti suka membantu, ada orang yang kesulitan, kesusahan, saya bantu. Ingat Bapak Ibu, itu semua dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya, mari supaya kita bisa masuk ke dalam hidup yang kekal. Kalimat Tuhan Yesus itu. Apa yang membuat kita terikat oleh hal-hal duniawi, mari kita lepaskan. Bukan berarti kita mari jadi orang miskin, jadi orang susah. Tapi kita mempunyai hati yang mau memberi, mau menolong, mau menjadi penyalur berkat, penyalur kasih kepada orang lain. Khususnya mereka yang sakit, yang menderita, yang miskin, yang tidak berdaya, yang disingkirkan. Atau kita ini mempunyai belas kasih, mau memaafkan, mau melupakan kesalahan orang lain, itu identik saya pikir. Ya, saya pikir mari kita perhatikan jangan sampai diri kita ini dikuasai oleh hal-hal duniawi. Apa yang mau kita lepaskan, mari kita lepaskan. Jangan sampai kita ini ditimbun oleh hawa kedagingan kita, nafsu kedagingan kita, sehingga kita tidak lagi bisa dekat dengan Tuhan. Maka dari itu semoga dalam hidup ini kita sungguh-sungguh bisa mencapai kerajaan Allah dengan terus berbuat kasih, berbuat baik kepada orang lain. Ikutilah perintah Allah. Sekali lagi, marilah berbagi, marilah berbela rasa, marilah menolong. Itu yang akan diperhatikan oleh Allah atas apa yang kita perbuat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.